Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati serta generasi muda yang saya sayangi. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan membaca Tafsir Al-Azhar yang disusun oleh Profesor Dr. Hamka. Yang pada kesempatan ini kita akan membacakan ayat 10 sampai ayat ke-13 dari surah Al-Imran. Masih pada juz yang ketiga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru lan tughniya 'anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a wa ulaika hum waqudun nar. Kadabi ali fir'auna alladzina min qablihim kadzabu biayatina fa'akhadhahumullahu bizunubihim wallahu syadidul iqab. Qul lilladzina kafaru satughlabuna wa tuhsyaruna ila jahannam wa bi'sal mihad. Qad kana lakum ayatun fi fi'ataini iltaqata fi'atun tuqatilu fi sabilillahi wa ukhra kafiratun yarawnahum mislaihim ra'yal 'ain wallahu yu'ayyidu binasrihi man yasha'. Inna fi dzalika la'ibratan liulil albab. Ayat 10. Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu tidaklah akan dapat melepaskan mereka harta benda mereka dan tidak pula anak-anak mereka daripada Allah sesuatu jua pun, dan mereka itu semuanya adalah bakaran neraka. 11. Sebagaimana halnya dengan keluarga Fir'aun dan orang-orang yang sebelum mereka telah mendustakan ayat-ayat kami, maka Allah akan menyiksa mereka dengan dosa mereka, dan Allah adalah sangat pedih siksaannya. 12. Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu, kamu akan dikalahkan dan akan dikumpulkan kepada Jahannam, yaitu seburuk-buruk tempat persediaan. 13. Sesungguhnya telah ada bagi kamu suatu tanda pada dua golongan yang bertemu. Yang satu golongan berperang di jalan Allah dan yang lain adalah kafir. Mereka yang berperang karena Allah melihat kepada mereka yang kafir dengan penglihatan mata dua kali sebanyak mereka. Padahal Allah menyokong dengan pertolongannya siapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya pada yang demikian itu adalah suatu ibarat bagi orang yang mempunyai fikiran. Baik pun perutusan Najran yang dituju ataupun untuk yang lain, namun ayat-ayat ini telah dipangkali dengan penerangan tauhid. Maka tiap-tiap seruan dan ajakan kepada tauhid selalu akan ada manusia yang menolak atau kafir. Selalu akan ada manusia yang acuh tak acuh menerima ajakan kebenaran. Perdayaan yang paling mendorong kepada manusia sehingga menjadi kafir, yang terutama adalah dua hal. Pertama, harta benda. Kedua, anak dan keturunan. Pikiran manusia setengahnya demikian sempit, mencari dan mengumpulkan harta pertahanan untuk anak,
ada yang waktunya hanya habis untuk itu. Dan ada lagi setelah harta itu terkumpul, dia menjadi kaya raya, dan anak cucu yang akan menyambung turunan ada pula. Dia pun merasa cukuplah dengan itu. Itulah hidup. Ajakan kebenaran tidak peduli. Keselamatan akhirat tidak dipikirkan lagi. Kepada manusia yang seperti ini datanglah peringatan. Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu tidaklah akan dapat melepaskan mereka harta benda mereka dan tidak pula anak-anak mereka daripada Allah sesuatu jua pun. Pangkal ayat 10. Pada ayat 9 di atas tadi telah diterangkan bahwa semua manusia akan dikumpulkan di hari yang tidak diragukan itu. Apa yang akan dibawa ke sana hanyalah amal. Demikian Tuhan selalu menerangkan. Maka kalau orang mati, 1 sen pun harta yang dibanggakan di dunia ini tidak akan menolong apa-apa. Amalnya si dia pada si dia, amal si ayah pada si ayah. Maka oleh karena yang dibawa menghadap Tuhan hanyalah kekafiran, keingkaran kepada kebenaran, niscaya diri yang kafir itu hanyalah akan menjadi penyalakan api neraka, dan mereka itu semuanya adalah bakaran neraka. Ujung ayat 10. Dengan ini diperingatkanlah bahwa harta dan anak, kalau tidak hati-hati, adalah pintu kepada kufur. Harta benda dan anak-anak adalah barang yang nampak oleh mata. Inilah yang disebut hidup kebenaran. Sedang kepercayaan kepada Tuhan adalah hidup kerohanian. Sedang hidup kebendaan ini tidak. Harta benda dan anak-anak adalah barang yang nampak oleh mata. Inilah yang disebut hidup kebendaan. Sedangkan kepercayaan kepada Tuhan adalah hidup kerohanian. Sedang hidup kebendaan ini tidaklah lama. Yang akan lama kita rasai ialah hidup kerohanian, hidup akhirat. Sebab itu di balik penglihatan mata, hendaklah diperhatikan penglihatan hati. Sebagaimana halnya dengan keluarga Fir'aun dan orang-orang yang sebelum mereka. Pangkal ayat 11. Fir'aun dengan segala keluarga pengiring dan pembantu kekuasaannya. Demikian juga umat-umat sebelum Fir'aun. Sebagai umat Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Lut, umat-umat itu sama saja dengan Fir'aun dan keluarganya atau rezimnya. Tujuan hidup mereka hanya berkisar di sekitar harta benda dan anak. Benda, sekali lagi benda, yang bernama hidup bagi mereka hanya itu. Bangga dengan harta benda dan bangga dengan anak. Dengan harta benda segala maksud akan tercapai, apatah lagi dengan adanya kekuasaan. Mereka telah mendustakan ayat-ayat kami. Seruan kerohanian tidak mereka pedulikan. Seruan yang disampaikan oleh rasul-rasul tidak mereka pedulikan. Bahkan rasul-rasul itu mereka musuhi, sebab mengganggu perhatian terhadap benda, harta benda dan kemegahan keluarga. Maka Allah akan menyiksa mereka dengan sebab dosa mereka. Sebab orang-orang yang diperbudak oleh harta itu selalu akan berusaha menghasilkan harta agar terkumpul, biarpun dengan berbuat dosa, kezaliman dan penganiayaan. Mereka menjadi sombong dan tidak akan menghargai orang lain kalau orang itu tidak bercakap yang disokong oleh harta. Maka di hadapan Allah tidak peduli Fir'aun, tidak peduli kaya raya dan banyak keturunan. Di hadapan Allah semuanya itu tidak dapat dibanggakan dan tidak ada harganya. Sebab pada hakikatnya yang punya harta itu ialah Tuhan itu sendiri. Nilai seorang Fir'aun tidak ada di hadapan Allah. Yang bernilai hanya iman. Fir'aun tak mempunyai iman, dan Allah sangat pedih siksaannya. Ujung ayat 11. Ayat-ayat seperti ini menginsafkan manusia daripada ketakaburannya. Mentang-mentang kaya raya atau banyak anak keturunan yang akan dibanggakan, janganlah sampai lupa daratan. Sedangkan di dunia, hanyalah manusia yang berhutang budi dan yang lemah hati yang dapat dipengaruhi. Kayalah engkau, namun aku tidak akan meminta kepada engkau. Banyak pun anak-anak engkau, orang-orang yang terpandang dalam masyarakat, berjabatan, bertitel segala macam, namun aku bukan budak engkau. Sedangkan di dunia lagi begitu, apatah lagi di hadapan Allah di akhirat. Kecil dan hina orang yang kafir itu di hadapan Allah. Anak-anak pun tidak akan dapat dibanggakan di akhirat. Bahkan anak itu pun dapat membuat malu di hadapan Allah karena hidupnya yang maksiat. Tatkala ayahnya masih hidup, sebab ayahnya kaya, tujuannya hanya kesenangan diri dan kosong jiwanya dari iman. Di akhirat sama-sama menjadi alas neraka dengan ayah yang membanggakannya itu. Sebab itu maka lanjutan ayat lebih tegas lagi. Katakanlah kepada orang-orang kafir itu, kamu akan disekalahkan dan akan dikumpulkan kepada jahanam, yaitu seburuk-buruk tempat persediaan. Ayat 12. Kamu akan dikalahkan. Akan datang masanya harta bendamu itu tidak dapat mempertahankan kamu. Kalah di dunia dan kalah di akhirat. Setinggi-tinggi melambung, kamu akan terhenyak ke tanah. Baik harta itu meninggalkan kamu atau kamu meninggalkan harta. Anak-anak kamu yang manjakan dan kamu banggakan
akan berserak-serak membawa lagaknya masing-masing untuk menghancurkan hatimu. Dan kelak kamu akan dikumpulkan dan dihalau ke dalam neraka. Hanya dirumuskan saja dengan satu kalimat, yaitu seburuk-buruk tempat persediaan. Tukaran dari apa yang kamu rasa seindah-indah tempat kediaman di kala hidupmu. Sesungguhnya telah ada bagi kamu satu tanda pada dua golongan yang bertemu. Pangkat ayat 13. Dikatakan satu tanda untuk menjadi perhatian dan perbandingan. Yang satu golongan berperang di jalan Allah dan yang lain adalah kafir. Nabi SAW dan umatnya disuruh perhatikan perbandingan di antara kedua golongan itu apabila mereka berhadapan. Mereka yang berperang karena Allah melihat kepada mereka yang kafir dengan penglihatan mata 2 kali sebanyak mereka. Jumlah yang kafir itu 2 kali ganda banyaknya, lengkap dengan harta dan benda, ramai dengan anak dan keturunan, sedang bilangan yang beriman dan berjuang pada jalan Allah itu hanya sedikit. Kurang harta, tidak ada yang akan dibanggakan selain daripada iman kepada Allah. Padahal Allah menyokong dengan pertolongannya siapa yang Dia kehendaki. Hal ini telah kejadian ketika peperangan Badar. Umat yang berjuang pada jalan Allah menghadapi umat yang kafir 3 kali lipat lebih banyak dari mereka. Allah menyokong dan memberikan kemenangan kepada yang berjuang pada jalan Allah, sebab yang mereka perjuangkan bukan harta dan bukan anak, tetapi keyakinan kepada Tuhan. Lantaran ada sesuatu yang diperjuangkan, semangat pun bertambah dan tidak takut menghadapi maut. Padahal orang yang terikat oleh kebanggaan harta dan anak takut menghadapinya. Sesungguhnya pada yang demikian itu adalah suatu ibarat bagi orang yang punya pikiran. Ujung ayat 13. Oleh karena itu bukanlah semata-mata siksaan akhirat yang akan diderita kafir itu, bahkan juga siksaan dikalahkan di dunia. Ini telah kejadian pada kaum Quraisy sampai mereka kalah dalam mempertahankan berhala mereka di Makkah, dan juga telah diderita oleh orang-orang Yahudi yang telah memungkiri janji-janji mereka dengan Rasulullah SAW di Madinah, sehingga Bani Nadir diusir seluruhnya dari Madinah dan Bani Quraisyah dipancung sekalian orang laki-lakinya karena khianat dan harta benda mereka dirampas. Menjadi ibaratlah bagi kaum yang beriman bahwasanya hati ini jangan dilekatkan kepada harta benda. Sebab harta benda hanyalah semata perhiasan dunia. Dan jangan berjiwa kecil menghadapi segala kesulitan hidup. Bukan agama mengutuk harta, tetapi memberi peringatan jangan sampai harta benda dan anak keturunan membelokkan haluan hidup dalam menuju Tuhan. Dan ini dijelaskan lagi pada ayat berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.